Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang kita hormati pengurus masjid, para ustaz, kepala desa, bapak dusun, para aparat, kaum muda, tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai, bapak dan ibu, terkhusus anak-anak kami. Mudah-mudahan malam ini dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, siapa yang berangkat dari rumah, siapa yang kakinya dimudahkan menuju rumah Allah, siapa yang hatinya senang duduk dalam rumah Allah, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Janji Allah, dia kelak juga nanti akan dimudahkan kakinya menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berada di rumah Allah ini termasuk orang-orang yang mencintai ilmu, yang duduk dalam majelis ilmu, yakni taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jam 9:25. Amo tanya ke ibu-ibu sampai jam berapa? Ke ibu Pak, kalau Pak biasanya jago malam. Ibu kau capek, lah teman-teman tadinya lalu. Ibu, sabale, sabana, sabale, jam sabale surah punya mamudi, dan lain mamutua. Bu, serius jam berapa? Bu nak ada kesepakatan? Yang sabale yang akan pulang-pulang tak tu berang mamut. Kita masa ini kalau boleh barang-barang harus sepakat. Jam berapa? Sabale. Dia tak lama mana? Dia tak lama mana? Tidak. Berdalui kan yang sebagian. Berdalui kan yang sebagian. Ini jam 9:25. Ambo paling lama selesai jam 10:10. Sepakat kok? Itu paling lama ya. Bisa saja paling capek 10 menit ambo ceramah ambo sudah kelar. Ambo cari ketahanan dari ibu-ibu. Kalau banyak udonel di belakang lagi lo mengganggu saya, kok masa dapat keluar. Les sepakat itu, Bu? Les sepakat? Kalau apa-apa, mau yakin, insya Allah sepakat. Kalau ada apa-apa dan kalau capek berarti izinnya di rumah terlatih. Berarti takut dek bini. Jadi itu pengunci apa-apa. Apa cari saya kau saya dulu keluar, dah balik-balik jadi aku bisa capek lah. Itulah karena itu. Saya lihat saya kau merasa pengunci apa-apa itu. Ya, kalau mengunci apa kita tanya dulu. Ya, sampai jam 10:10. Dan cerai supaya Ali bantu ke bapak tangguh kaji tak dapat pertolongan tu, tolong anak-anak itu, nya tak salah dulu. Anak-anak itu kalau ada suruh duduk di dekat awak. Kalau inyo sama inyo dunia lah inyo lah tu. Nah, planet bahasanya dah jadi awak tu besar. Nah, kalau duduknya sama inyo
Atau semua kalau ada anak itu agak lain bentuknya, anak tak salah, tidak salah. Anak tu dunianya ibu-ibu pun Nabi dulu pada itu. Apalagi solat tarawih kan? Kalau solat tarawih itu Allahu Akbar imam tu, kita lah baca alhamdulillah imam akhirnya dari belakang kan? Lakan assalamualaikum memangnya pandai duduk baca baik bantu tidak bersalah sama sekali. Jadi tolong anak-anak itu kalau ada nama ribuan, tolong dilantaan dudukan di dakik itu masing-masing supaya jangan sampai kaji itu mubazir malam ini ali batu ke babatan dua kaji tidak dapat atau karena banyak kisah orang yang mendengar kaji tidak sampai selesai mengantuk. Tu makanya banyak bapak mengantuk kita kau kutubah Jumaid. Tu ngantuk. Assalamualaikum kecik katib tu makanya lain jalan cik betul. Lah baca isi bekonya be. Sudah barakallah kecik makanya jago surang tak ada nama jagoan dah jago surang. Tu laporan kayak gitu bapak. Jadi orang dan pengantuk tu aku pernah bertanya ke kawan, bah ada terumpa cok hilang itulah sebabnya. Dek mendengar kaji tidak sampai selesai. Jadi nasi buyong ko mendengar kaji ko dari awal. Aduh nama buyong nak buyong ko dah apa? Cuma mau kisah kali ada nama buyong nak. Dah dah. Dah dah. Alhamdulillah. Pada saya dah pada saya mau buyong dah nak. Jadi mendengar kaji ini separuh. Ketika ustaz berceramah nyolok. Pas ustaz lah kamu nuntui kajinya, dia jago. Dan tu orang jago sudah. Itulah. Sanangnya. Kecil ustaz, sekianlah kaji itu pada malam ini. Mari ibu ambil dan neloho dan buruk-buruk kita tinggal. Itu nanti terangnya apa teman-teman. Cepet keluar jadi sembah santara kawan kan. Anak buruk dia tinggal. Lagi tangan kawan. Itulah parang itu pak. Jam 10 lewat 10 menit. Inilah setengah 10. Dan bukan 5 menit. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian malam, bukan satu malam, sebagian malam. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Rasulullah ini diperjalankan pada sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjid dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil dari Masjidil Haram ke Masjidil Semua acuh bertanya Pak Biku ditanya di suami lain mana kaji ibu tadi lain kaji Isra Mi'raj dari mana tu berjalan dari masjid masjid itu pejat ke Syurban. Nama nangga tu Pak. Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Masjidil Haram di mana? Mekah. Masjidil Aqsa di mana? Madinah atau Palestina? Madinah atau Palestina? Itu makanya kalau terjadi perperangan di Palestina banyak sangkui fawi buat di orang Palestina. Utang kemerdekaan beliau ya Allah. Utang sesama saudara ya Allah. Kemudian ditambah pula Palestina adalah negeri para nabi. Tidak bisa tidak. Kalau tidak diakui kita merdeka dengan Palestina Pak. Orang negara lain tidak namu mengakui Indonesia merdeka. Palestina lah yang paling dulu mengakui. Kalau tidak diakui, tidak bisa tegak merdeka. Itu satu.
Jadi Masjid Aqsa itu di mana? Madinah dulu. Di mana? Palestina. Ya. Allazi mudah-mudahan penuh Pak, insyaallah. Ini banyak yang datang. Kalau tidak penuh Pak, percuma sih itu berdagang di Subang dulu. Ya, kalau tidak terisi gora, kalau hanya berapa saja percuma sih gitu. Nanti kita akan hitung nanti salah satu hikmah dari Isra dan Mi'raj ini, bagaimana orang yang bersedekah itu akan ditambah oleh Allah, bukan berkurang uangnya, akan bertambah. Nanti kita uraikan. Yakni masjid yang diberkahi kelilingnya dengan cahaya nur linuriyahu, bertanda itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Innahu was-sami'ul basir. Sungguhnya dia adalah Maha mendengar, Sami' dan lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca sama-sama. Coba jalankan terus nak. Ya, kita baca sholawat. Mudah-mudahan siapa yang masukkan uang ke dalam kotak itu dilipat gandakan oleh Allah. Kita sama-sama sholawat sambil jajaran. Sallallahu alaihi wasallam. Jalan terus ya. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masukkan, mudah-mudahan Allah lipat gandakan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibantu Ustaz supaya cepat Ustaz ini juga kita jadi apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggi. Anta syamsun anta badrun
wassalam. Kita tinggi sekali lagi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isyiru wa dhalli, anta misbahu sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Kayaknya tuh, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan yang berinfak bersedekah sebanyak apapun yang dikeluarkan, yang sedekahkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi yang belum sempat tetapi hatinya ingin bersedekah, mudah-mudahan ke depan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya itu sudah ditulis walaupun dia belum mampu untuk mengeluarkan uang, tetapi niat itu ditulis oleh Allah sebagai bentuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jam 10 kurang 20 menit. Lalu lewat bukan di masa dia ada kantor itu. Ya sebentar ya. Jadi sebentar ya Pak, 5, 10, 5 balik, 20, 25, setengah jam deh selesai. 5 buah kue tadi. 5 buah kue. Sampai saat ini insyaallah apa-apa lu dan lu kedua. Mudah-mudahan sampai kemudian beko dan lu yang kedua. Bapak dan Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj aja disambui seiring Isra dan Mi'raj. Tapi sesungguhnya kata Isra dan Mi'raj itu satu hal yang berbeda. Isra tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Suaramu gak kali itu kita barena. Tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Jadi Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Itu masih di bumi atau udah ke langit? Hah? Di bumi. Ala ke langit atau masih di bumi? Masih di bumi. Masih di bumi. Karena dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Maka banyak orang mengecen jarak dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu ada mengecen 1.200 km. Ada yang mengecen sampai 1.500 km. Itu ditempuh hanya dengan sebagian malam. Makanya banyak orang yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pembohong dan tidak masuk akal. Satu, Isra. Yang kedua, Mi'raj. Mi'raj itu adalah su'udun Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mana ilal alamil ulwi, yakni naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang tinggi. Wa bihi salawatil khams, dan disitulah Rasulullah diagia hadiah dengan sholat 5 waktu sehari, walaupun dasarnya awalnya adalah
50 waktu sehari semalam. Jangan 50 waktu, yang 5 waktu sehari semalam lebih banyak nanti bareng. Bayangkan kalau seandainya 50 waktu sehari semalam, ya, selesai semayang pakai kadek ulang lah bang, dia. Kemudian selesai semayang pakai kadek ulang lah bang, dia. Kecil apa mereka nak mencari nampak orang. Banyaklah orang yang meninggalkan solat. Itulah kekhawatiran daripada Nabi Musa alaihissalam. Apa kecilnya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, umatmu pendek-pendek. Dikecil ummati akmaru ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku kecil Rasulullah hanya antara 60 tahun dan 70 tahun. Itu usianya berbeda. Usia Nabi Musa alaihissalam sampai 700 tahun. Beda Pak. Umat Nabi Musa hanya 60 sampai 70. Apa gambaran ini Pak? Lah dalam karung tuh Pak. Dalam karung. Dalam karung. Kan kalau kecil Nabi kok 60 sampai 70. Kalau ada nalabiah bersyukurlah. Ya, kalau ada nalabiah dari 70 itu bilangannya kecil Rasulullah itu tidak banyak. Maka bersyukurlah kalau dilabiah di Allah, jangan dipakai mulai untuk hal-hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi Musa menyarankan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dak kata lu dan umatmu wahai Muhammad, karena umatmu kecil-kecil dan umatmu pendek-pendek dan usianya pun pendek-pendek. Nyo ndak kan gue. Jangan 50 pun disuruh kurang balik deh Musa. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la malu menghadap Allah, bau ulang-ulangnya la 9 kali bau ulang balik kecilnya, wahai Musa, la malu ambo subhanallah. Biarlah kau bawa saya nalimu wa. Aku dah sampai kini wa nalimu. Walaupun Musa meragukan bahwasanya umat Muhammad akan mampu menjalankan itu. Terbukti atau tidak? Terbukti. Karena masih banyak daripada umat Muhammad yang merasa balik melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Padahal kalau dia sholat itu di 10 menit selesai itu Pak. 10 menit atau seperempat jam selesai itu Pak. Tapi ketika kita merasa balik, maka kita enggan dan kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat. Paham Bapak Ibu beda Isra dengan Mi'raj? Paham sampai situ? Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di bumi Allah. Mi'raj dari Masjid Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Di mana mau Sidratul Muntaha? Di hati langit ketujuh. Kalau langit ketujuh masih dihuni dari Nabi Ibrahim. Di hati lain dari kono langit ketujuh itu ada situ loh. Malang yang pertama Ustaz, kita cari kata apa bolang yang pertama bukan. Itu hanyalah sejauh mata kita sanggup memandang alun langit pertama memang. Bakal langit yang ketujuh tu. Jadi pantaslah ketika Rasulullah ceritakan masalah Isra dan Mi'raj, maka ketika itu Abu Jahal dan kemudian kolega-koleganya tidak percaya, kemudian menjadi bahan bagi Abu Jahal untuk menghantam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Lain nak ada meribik, kalau ni meribik dia puasa dah baru. Anak-anak tak boleh kita larang masuk ke dalam masjid. Karena masih ada anak-anak dalam masjid, berarti Islam masih berkembang. Tapi kalau tidak ada terangan anak-anak di masjid, yakinlah bertanda Islam sudah semakin berkurang. Itu makanya perlu ada tadi penampilan. Karena saat-saat kini kok penampilan perlu di anak. Kalau anak baraja ke baraja tidak ditampilkan bosan, yakinlah. Karena bagi anak agama ini kesenangan. Itu bagian apa? Usia mereka tuh agama kesenangan, bahannya tampil. Kita tanya bahar rukun Islam tak artinya tu Pak. Hafal rukun iman tak tentu. Dia senang tampil ke muka Allah. Salah tidak salah.
Bara tadi doa yang dibaca Ustaz 20 barang 26. Ibu lay hafal 26 doa. Lay hafal 26 doa. Kan itu udah salah aja tuan. Ambil tes dah boleh. Lah, Allah ditakdir kok. Ambil tes. Coba bacalah dulu cek doa nak ketika kita akan masuk bulan puasa. Allahumma barik lana. Baca. Membaca itu balik je lah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ulang saja. Allahumma barik lana. Ya Allah berkahi kami fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Allahumma, coba baca 1 2 3. Ada bima razaqtana ya Allah. Coba. Bima razaqtana makan. Itu dah beda doa Allah kan? Ya Allah barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa itu makanya kalau kita ndak hafal doa, kita support anak-anakku supaya anak kita pun anak kita jangan model gitu. Kita ndak banyak hafal, mereka hafal. Kenapa? Doa ini sebenarnya adalah senjata bagi kita. Satu, doa masuk Mas Haji lewat baca tadi. Kan indah kan? Doa masuk Mas Haji, doa akan doa Mas Haji. Doa apa senjata awak apa? Kapak pak buat tanya oleh. Doa pada buat suami istri le dapat. Bau hubungan suami istri le dapat pak. Ya Allah. Patri malam pertama bahantam saya. Doa apa tangan apa boleh. Mulai pak, mulai. Ya. Karena dalam kisah apabila orang yang malam pertama dia tidak membaca doa, maka dikhawatirkan apabila anak yang lahir dari pergaulan itu maka akan dicampuri oleh syaitan. Maka wajarlah kita susah untuk mendidik anak kita karena di situ ada benih-benih syaitan laknatullah di dalam janin gitu loh Pak. Saya dapat. Kalau nak dapat, tanya ke penyuluh agama besok. Apa ke rumah ramai besok? Saya pantu. Doa suatu saja. Kalau kamu nambah anak, dia silakan. Kalau pendak biarlah, itu silakan. Ya, karena apa dari doa ini sangatlah penting bagi kita dan juga anak-anak kita. Bersyukur anak-anak kita banyak menghafal doa dan kemudian hafal doa yang banyak daripada kita. Ustaz, anak ambo tuh harus ranking 1, ranking 2, ranking 3, enggak usah Pak. Enggak zamannya gini lah Pak. Ya, mau ranking 1, ranking 2 enggak perlu dah Pak. Karena banyak yang membuktikan bahwasanya yang banyak ranking kemudian kadang hidupnya susah Pak. Ya. Maka tidak penting kualitas yang paling penting. Yang penting anak itu tuh lain nanya saya lah Pak. Ya. Kalau tidak naik kelasnya, ayo mari Bapak. Yang penting naik kelas. Ambo boleh tukang apa? Kemudian anak tadi Pak. Mau suruh nyoba nyanyi, aku baru nyoba baca Quran tadi Pak. Balagunya baik, ada jadi artis mungkin. Tak pernah buat jajan kali, tapi kamerang tak bisa buat berang. Karena kesenangannya pada itu kita arahkan beko kalau memang ionya kajian itu arahkan kayak yang elok. Karena musik pun banyak yang baik-baik Pak. Dan musik yang buruk-buruk pun banyak juga. Jam 10 kurang 5. Lecet jam belakang Bu? Lecet jam belakang. La ilaha Muhammadur Rasulullah
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nak mengaji dari A sampai Z karena Isra dan Mi'raj ini cukuplah panjang. Maka oleh karenanya apabila ada peringatan-peringatan hari besar, maka seharusnya kita galakkan anak-anak kita suruh anak-anak kita hadir, kita suruh menyimak. Karena banyak sejarah yang diceritakan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Sehingga banyak para ulama yang ingin memasukkan salah satu mukjizat Nabi itu, di antaranya adalah Isra dan Mi'raj. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang di luar jangkauan kita, Bang. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa masa lampau, peristiwa masa kini, dan peristiwa masa yang akan datang. Itu yang terjadi di Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ada 3 tadi, apa? Nah, kan ada P dia. Apa yang 3 tu? Peristiwa akhir tu Pak. Peristiwa apa? Masa lampau, peristiwa masa kini, peristiwa masa depan. Jadi 3 tu je lah. Ya. Masa lampau, masa kini, masa depan. Terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada hikmah bagi kita. Salah satu hikmahnya betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpuruk pada waktu itu ketika orang yang disayangnya 2 orang meninggal. Satu pamannya bernama Abu Thalib. Kedua istrinya bernama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka ketika datang lagu Aisyah istri Rasulullah, banyak orang kontroversi, Pak. Orang menggambarkan cerita romantisnya Siti Aisyah dengan Rasulullah, tapi tidak digambarkan betapa lebih romantisnya Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kata ramu Rasulullah, Pak. Apa kuncinya? Ibu-ibu harus pacik kunci Siti Khadijah kok kalau takut suami bertambah jelek. Paham tak? Bali so buku Siti Khadijah kok baca. Bahannya suami. Baca. Kedua, kita cari Siti Khadijah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maharnya tak segitu, Pak. Ambo tanya Pak, kalau Pak menikah dulu berapa mahar? Berapa kira istri itu mahar? Seperangkat alat solat. Kalau Rasulullah disampaikan di situ bahwasanya mahar yang diagih kepada Siti Khadijah itu sebanyak 20 ekor onta. Andai kata 30 juta sen untuk ini cek barang 600 itu mahal, Pak. Tidak kalau ada seperangkat alat solat tunai. Tapi lagi juga, Pak, alat seperangkat alat tunai. Yang bedanya seperangkat alat solat utang atau itu. Akhirnya, Pak, sampai orang mengisian dari mana Rasulullah dapat piti sebanyak itu. Akhirnya terbongkarlah bahwasanya unta yang sebanyak 20 ekor itu ikut dibantu oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Karena suka dengan Khadijah dan Khadijah pun suka dengan Rasulullah SAW. Jaraknya suka jauh, Pak. Kalau dipandang kepada wajah, di saat itu kita semua maklum kalau seandainya manusia biasa, walaupun ada yang mengecek Khadijah itu adalah awet muda, tapi dari segi umur Rasulullah usia 25 tahun, Khadijah usia 40 tahun, dan keluarganya langgeng di saat itu, tidak ada cekcok sama sekali. Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita cari pada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Lalu kemudian Rasulullah bersobo ke Jibril, saumum
Israel itu 2 kali Rasulullah. Mencari wajah Jibril dan aslinya 2 kali. Pertama ketika wahyu diterima, dan kedua ketika Mi'raj itu. Yang mencari wajah dari asli malaikat Jibril alaihissalam. Ambo tanya ke bapak dan ibu boleh pernah mencari wajah malaikat Israel? Benar. Insya Allah akan kita cari besok. Bila kita cari di saat nyawa meregang jo jasad kita, di saat itu kita mencari wujud asli malaikat Israel. Banyak para riwayat mengatakan ketika kita mencari wajah malaikat Israel itu sesuai dengan amal kita baik. Kalau amal kita baik, maka malaikat Israel itu terlihat akan menjadi makhluk yang baik. Tapi kalau amal kita buruk, maka malaikat Israel itu akan tercari sebagai makhluk yang menakutkan. Itulah malaikat Israel. Jangan main-main Pak. Malaikat Israel menyanyian yang murah. Ilahi Israel datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Itu gambaran orang nangkan pada kejo malaikat maut atau malaikat Israel. Ada tanggung ibu-ibu perlu bagi tahu bahwasanya tak sadonya laki-laki nang limbang mato, ya tu Pak. Ambo tanya bapak kok ambo bela Pak ini benar. Ya sudah. Nak sado atau yo bapak limbang mato Pak. Nak sadonya laki-laki limbang mato loh. Kan kadang-kadang dia pada siko kan lama laki-laki yo lama meninggal ini meko capek dia jadi lain. Kan? Jangan kita manusia laki-laki pun sama manusia, sama punya mata, semua punya hati. Para banyak manusia ketika suami meninggal, alun hitam tanah di kuburan mencari laki lain. Betul Pak? Ayo je Pak. Ada buat bela Muhammad. Contohnya Ustaz, banyak yang kita contoh. Tak usahlah Nabi Rasulullah SAW kita contoh. Karena ini beliau pun Nabi. Tapi manusia biasa, siapa kita contoh, Soeharto contoh gitu. Mati ibutin, tak bisa berfikir oleh lemak. Lain nak mencarinya balik, tak. Tak terkenal aja. Siapa sudah tulai? Habibi. Sampai-sampai dia mengecehan masuk ke dalam rumah seolah-olah Ainun itu duduk di atas kursinya, nyo mengecek dia kursi di situ Pak. Model itu halusinasi daripada Habibi mencari karena yo taganggam bana hatinya di Ainun dulu ketika hidup bersama berumah tangga. Taganggam bana. Saya sudah tulis SBY sampai gini. Alun SBY mudah-mudahan tak. Ya. Ambolah bagi contoh kan. Cuma Jokowi nak tahu berapa gitu. Tidak alun Pak ya. Tidak alun Jokowi nak tahu berapa. Dah. Kita tak usah mencerita Nabi. Karena Nabi itu banyak Pak. Ketika Rasulullah mencari malaikat Jibril, lalu kemudian tak tentu dia nyonya makhluk apa dan memeluknya Iqra, disuruh baca menggigilnya Pak, pulangnya ke rumah, sampai di rumah minta disalimuian. Dari isinya, apa kecil isinya di situ? Ma'asoba ya Habibi, apa yang terjadi dengan dirimu wahai sayangku? Kecil siapa? Siti Khadijah. Kulli ya Habib, ceritakan kepadaku wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai cintaku. Lah anaknya kecil anak kita tadi tu. Anak Nabi para banyak tu. Masih sabui sayang, masih sabui cinta, masih sabui kekasihku, masih disabui ya Humairah. Ibu kini lagi mau dituju suami. Kacau saya Pak. Lain tujuh atau lain berang pada
senang sudah timbul. Pada dijauhi pekulbaan, macam ni. Lah, jadi kata sayang, kata cinta itu tidak harus ketika kita mau menikah saja. Tetapi ketika tua pun perkataan itu harus kita ucapkan, baik istri kepada suami atau suami kepada istri. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kulli ya Habib, apa yang kau rasakan wahai kekasihku? Kalau seandainya engkau celaka, maka biarlah kita berdua yang bercelaka. Kalau seandainya engkau punya musibah, kita berdua yang menanggungnya wahai sayangku. Kulli ya Habib. Model itu Pak, sama kita gelisah, kita ada proyek kok gagal Pak, mengadu ke istri kan. Jadi proyek ambo ko lah gagal mana, kan itu lah kecil abang main chip saya petang. Iya salah dulu siapa aku Pak, main chip. Cuma kecil tentu tak harus model itu dah. Dan kini suami sedang gelisah, tantangannya dulu. Beko urusan chip, beko 2 hari kemudian. Kita tunjuk. Jangan langsung dibaik sabwe. Lari nah, kalau sifat suami itu Pak, tidak nyamannya di rumahnya sampai keluar. Itu sifat suami itu. Tidak nyamannya di dalam rumahnya akan baik keluar. Bagaimana supaya bertahan? Jadikan kenyamanan di dalam rumah. Insya Allah suami itu tidak akan pergi keluar. Dan kalau tidak akan pergi keluar, dia tidak akan macam-macam. Ayo. Ya tuh. Ayo. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Kita baca. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, yang ketuk pintu Siti Khadijah, yang buka dari Siti Khadijah, lalu Siti Khadijah pun sedang menggendong Fatimah yang masih ketek. Ketika digendong, Rasulullah pun latihan. Nyo buka sorbannya, kemudian nyo letak di pakunya, lalu di mana nyo lalu di ribaan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kapalonyo lalu di pao Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kalau letih Rasulullah akhirnya tak kalau menjadi Rasulullah, wajah Rasulullah kok meniti ayamato Siti Khadijah. Ketika manitia ayam itu karena muka daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tajago. Ketika tajago akhirnya, wahai istriku, kenapa engkau menangis? Menyesalkah engkau menikah denganku? Dulu engkau kaya raya, sekarang engkau sama denganku, miskin tak berpunya apa-apa. Dulu engkau dipuja sebagai pengusaha, sebagai nyonya besar. Sekarang engkau tak punya apa-apa. Menyesalkah engkau bersamaku selama ini wahai istriku? Apa kecil Siti Khadijah? Bukan itu yang aku khawatirkan wahai suamiku. Yang aku khawatirkan adalah ketika nanti aku tidak lagi ada di dunia ini, siapa yang akan mengurus makanmu? Siapa yang akan mengurus pakaianmu? Siapa yang akan membela di saat engkau dicaci dan dihina? Siapa nanti yang akan menyuapkanmu wahai suamiku? Itu kecil Siti Khadijah radhiyallahu anha. Andai kata nanti aku lebih dulu daripada wahai suamiku, kalau seandainya engkau dikejar-kejar oleh orang dan engkau ingin menyeberang ke sungai seberang sana, sedangkan aku di saat itu tidak ada, aku sudah mati, maka engkau gali kuburanku, jadikan tulang belulangku sebagai jembatan engkau pergi ke seberang. Itu dalam makna. Maka oleh karenanya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bapak pun jangan balantiangan dulu. Mentang-mentang istri lo,
Ya, mentang-mentang istri ku tak banyak ulang dan itu banyak perangai tidak boleh Pak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimanapun Rasulullah ini dia manusia biasa. Kalau ada yang mati dia tolong, Pak ditolong. Sampai-sampai Rasulullah pun menolong menjepit kain. Rasulullah pun menolongnya kemudian menjamu kain. Sampai Rasulullah pun menolongnya saling memasak bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Baik itu romantisnya. Makanya ketika keluar lagu Siti Aisyah istri Rasulullah, banyak orang yang protes Pak. Kenapa? Jangan sampai Siti Aisyah yang dimuliakan, Siti Khadijah terlewatkan, padahal lebih dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Rasulullah ingin menduakan Siti Khadijah, tidak pernah. Bukankah Rasulullah menikah dengan Aisyah apabila Siti Khadijah telah meninggal? Itu pun disuruh oleh sahabat-sahabatnya. Karena kenapa? Karena ingin menyambung silaturahim antara Abu Bakar radhiyallahu anhu, selain dia bersahabatnya hubungan minantu kemudian jo bapak minantunya. Itulah sebabnya makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah kembali dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Khadijah meninggal, maka teremuklah hatinya. Karena tidak ada yang membela Pak. Siti Khadijah memang tidak main dulunya kayu. Kalau kita merasuk kayu, ini banyak kita punya haratu, banyak kita punya kadai, banyak kita punya ruko, banyak kita punya dagangan alun sabara Siti Khadijah. Siti Khadijah mainnya tidak lokal loh Pak. Siti Khadijah mainnya ekspor impor dari Mekah ke Palestina, dari Mekah ke Negeri Syam, dari Mekah ke Maghribi. Itu permainan ekspor impor sehingga digambarkan sekali untung perdagangan bukan modal. Untung perdagangan sekali jalan perdagangan sebanyak haratu pengusaha yang ada di Mekah segitu sekali untung perjalanan. Baraka kayu. 5 habinya. Habi ketika pengikut Rasulullah dikajar oleh Quraisy masuk ke lembah sebanyak 300 orang, anak muda, anak kete, ibu hamil, orang gaib di situ selama berapa tahun, 300 tahun di dalam lembah tak keluar-keluar. Tuh, siapa yang membiayainya di situ? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Di situ Habib harata Siti Khadijah. Itulah yang tak terlupakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika Khadijah dah terramuklah hati beliau dan ikut meninggalkan duka yang sangat mendalam karena tidak ada lagi orang yang akan menyemangati. Ditambah meninggal lupa benar setelah itu. Yang bernama Abu Talib, karena Abu Talib ini adalah orang yang paling menyayangi Rasulullah, lebih sayang daripada anaknya Ja'far, lebih sayang daripada anaknya Ali, sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena sayangnya itu Rasulullah kemudian mangke anak Abu Talib pun jadi anaknya sendiri. Itu sebabnya balik Pak. Ali bin Abi Talib itu nyetuah lupa, nyeluahkan pula rasa kasih sayangnya kepada Ali bin Abi Talib. Itulah kadang-kadang salah ada kawan-kawan orang Syiah Pak. Orang Syiahnya mengecek bahasanya Ali golana Nabi. Salam malaikat dulu magi wahyu. Karena Nabi kalau Ali itu mirip yo Rasulullah kecek dia Muhammad Pak. Maka salahlah malaikat ko magi wahyu yang seharusnya dia kali tak kepada Rasulullah. Itu sasik belakang. Jadi Bapak dan Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian diangkat untuk melakukan perjalanan dan Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ketika kita sedang dilanda kesedihan, maka kunci yang utama tidak lain yang tidak bukan hanyalah munajat kepada Allah. Karena kenapa? Isra dan Mi'raj ini tidak akan bisa diterima oleh akal sehat, tidak akan bisa diterima logika manusia lah. Karena ini menyangkut akidah. Oleh sebabnya Allah memulai ayat ini dengan
Subhanallazi, karena ingin menceritakan suatu peristiwa yang besar. Asra itu ada di situ namanya dhamir mustatir. Dan dalam coba sebenarnya sara yusri isra itu asalnya sara lail, berjalan pada malam hari, tapi ketika jadi asra ada di situ satu dhamir. Yang dhamir itu huwa itu siapa? Allah. Berarti Allah lah yang memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah yang memperjalankan, mungkin atau tidak mungkin? Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Ya. Karena Allah akan mengecek kun kecek Allah, maka fayakun wujud. Ya. Ketika Allah mengecek jadilah, maka akan terjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, karena kenapa? Karena hadirnya Isra dan Mi'raj ini adalah atas kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, lah lewat Nah, itu berarti nak, habis itu nak. Saya jelek. Tali merah, tali jujur kok. Tali merah, tali jujur. Ada. Seketek lagi, mau jadi ada seketek. Nah, kedua, ketika kita menghadap Allah, itu harus kita paham. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kita dan juga tidak melihat amwalikum, tidak melihat kepada harta kita. Bagaimana banyak pun harta Allah tak lihat. Bagaimana banyak cantiknya rupa Allah tak lihat. Walakin tetapi Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah mencari kepada hati kita manusia dan mencari kepada amal kita. Kuncinya di situ. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika salat hadirkan hati di dalam salat. Iku nampak apa? Yes. Kalau syariatnya ya takbiratul ihram, Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Tapi untuk menghadirkan hati, ba'a sifat Allah, ba'a kemudian mengenal Allah, sia yang kita sembah.